Bursa transfer heboh. Ex pemain Arema FC main dua kaki kini merapat ke Persib. Ini faktanya. Bursa transfer Liga 1 makin liar. Mantan penggawa Singo Edan dikabarkan tengah melakukan pendekatan dengan Persib Bandung. Fakta-fakta mencurigakan mulai terkuak satu persatu. Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top akhirnya. Persebaya lolos lisensi AFC, siap guncang Asia musim depan. Persebaya Surabaya resmi mengantongi lisensi AFC. Ini jadi sinyal kuat bahwa Bajul Ijo bakal unjuk gigi di pentas Asia. Dukungan bonek pun membara targetnya menaklukkan lawan dari luar negeri. Simak detail lengkapnya di sini. Heboh. Laga amal Arema FC versus All Stars bikin Kanjuruhan bergejolak. Aremania harus nonton. Hari ini bukan hari biasa di Stadion Kanjuruhan. Pertarungan seru antara Arema FC dan All Stars siap mengguncang hati Aremania dalam laga penuh makna. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persebaya dalam sorotan. Lawan Semen Padang jadi penentu nasib. Munster tak mau gagal lagi. Tekanan semakin besar jelang laga penting kontra Semen Padang. Paul Munster disebut bakal ambil langkah ekstrem demi kebangkitan Persebaya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Resmi, Arema FC lolos lisensi AFC 2024/2025, tapi ada catatan mengejutkan dari Yusrinal. Arema FC sukses mengantongi lisensi klub AFC musim depan, kabar yang bikin Aremania bangga. Namun, Yusrinal justru ungkap beberapa poin penting yang tak boleh diabaikan. Simak fakta lengkapnya di sini. Bonek heboh. Dua ex Persebaya di Persija umbar kode out, ada apa dengan bintang-bintangnya? Isu perpisahan dua pemain ex Persebaya di tubuh Persija bikin gaduh jagat bola tanah air. Sinyal-sinyal kepergian mereka bikin penasaran netizen. Simak detail lengkapnya di sini. Ayo buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Bursa transfer heboh. Ex pemain Arema FC main dua kaki kini merapat ke Persib. Ini faktanya. Bursa transfer Liga 1 makin liar. Mantan penggawa Singo Edan dikabarkan tengah melakukan pendekatan dengan Persib Bandung. Fakta-fakta mencurigakan mulai terkuak satu persatu. Simak fakta lengkapnya di sini. Bursa transfer Persib Bandung mulai hangat meski belum resmi dibuka dan Liga 1 2024/2025 belum berakhir. Persib Bandung sudah dipastikan menjadi juara Liga 1 2024/2025 meski masih memiliki 3 pertandingan. Kini ada sejumlah pemain yang dikaitkan bakal merapat ke Persib Bandung pada musim depan. Salah satunya adalah mantan pemain Arema FC, William Marcilio beri kode keras bakal bergabung dengan Persib Bandung. Kabar William Marcilio bakal segera merapat ke Persib Bandung didukung dengan adanya 4 indikasi nyata muncul. Aremania dan Jakmania full rungkad, bobotoh bisa cek. Dilansir tribunwow.com, setelah santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta, William Marcilio kini dikabarkan sedang mendekat ke tim berjuluk Maung Bandung itu. Bukan tanpa dasar, ada 4 indikasi yang satu persatu terungkap nyata dan mengarah ke Persib Bandung. Mulai dari indikasi akun rumor maupun dari sosok William Marcilio sendiri. Jika benar terrealisasikan, maka dipastikan Aremania dan Jakmania bakal kalang kabut melihat William Marcilio berseragam Persib Bandung.
Top Marco Top akhirnya. Persebaya lolos lisensi AFC, siap guncang Asia musim depan. Persebaya Surabaya resmi mengantongi lisensi AFC. Ini jadi sinyal kuat bahwa Bajul Ijo bakal unjuk gigi di pentas Asia. Dukungan bonek pun membara targetnya menaklukkan lawan dari luar negeri. Simak detail lengkapnya di sini. Komitmen klub-klub Liga 1 dalam menatap era profesionalisme semakin nyata. PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB secara resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 20.242.025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh peserta Liga 1 dinyatakan lolos proses lisensi klub, menandai tonggak penting dalam transformasi sepak bola nasional. Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub yang mencuri perhatian dalam pengumuman lisensi ini. Klub berjuluk Bajul Ijo secara resmi dinyatakan lolos lisensi dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC untuk musim 20.252.026. Dalam surat keputusan resmi bernomor 008 CL-CLIB V2025, Persebaya mendapatkan status Granted with Sanction untuk regulasi AFC Champions League 2. Serta lolos penuh untuk AFC Challenge League dan Liga 1. Prosesnya cukup ketat dan mendalam. Tidak hanya mengurus dokumen, tapi kami juga diminta menunjukkan implementasi nyata di lapangan. Alhamdulillah akhirnya kita lolos lisensi klub. Kedepan tentunya kami akan terus memenuhi standar tersebut, ujar Sekretaris Klub Persebaya, Ram Surahman. Heboh. Laga amal Arema FC versus All Stars bikin Kanjuruhan bergejolak. Aremania harus nonton. Hari ini bukan hari biasa di Stadion Kanjuruhan. Pertarungan seru antara Arema FC dan All Stars siap mengguncang hati Aremania dalam laga penuh makna. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Jadwal charity game antara Arema FC versus Arema All Stars akan digelar hari ini, Kamis 8 Mei 2025 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Laga amal ini akan menjadi pertandingan pertama Arema FC di Stadion Kanjuruhan sejak peristiwa kerusuhan 1 Oktober 2022 silam. Selepas peristiwa kelam tersebut, Kanjuruhan diambil alih oleh Kementerian PUPR untuk dilakukan renovasi secara menyeluruh. Kini Stadion Kanjuruhan sudah diperbaiki dan diresmikan secara serentak pada Senin 17 Maret 2025 bersama 16 stadion lain di seluruh Indonesia. Arema FC dijadwalkan bertanding di Stadion Kanjuruhan menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2024/2025 pada Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Namun sebelum menjalani laga tersebut, Arema FC akan menggelar charity game bertajuk Ngalu Penuh Cinta pada Kamis sore dalam kurung 8 Mei 2025. Nama-nama legenda Arema dan pemain asli Malang seperti Benny Wahyudi, Hendro Siswanto, Titan Agung, Juan Revi, Hermawan, Munhar, Suroso, Sandi Firmansyah, Ferdiansyah, hingga Evandra Florasta akan mengisi skuad Arema All Star. Dikutip dari laman resmi LIB, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut bahwa laga ini akan menjadi simulasi sebelum klub benar-benar bermarkas di Stadion Kanjuruhan. Sebelum nanti pulang dalam kurung bermain di Kanjuruhan, dalam kompetisi resmi, kami ada simulasi pertandingan berupa charity game. Pihak keamanan juga ingin tahu flow atau alurnya penonton.
Kemudian rencana pengamanan seperti apa, bisa berjalan baik atau tidak, kata Yusrinal Fitriandi. Persebaya dalam sorotan. Lawan Semen Padang jadi penentu nasib. Munster tak mau gagal lagi. Tekanan semakin besar jelang laga penting kontra Semen Padang. Paul Munster disebut bakal ambil langkah ekstrem demi kebangkitan Persebaya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, meminta timnya segera melupakan kekecewaan usai hasil imbang dramatis 3-3 kontra Persik Kediri pada Minggu dalam kurung 5 Mei 2025. Tambahan 1 poin dari laga panas tersebut membuat Persebaya gagal mengkudeta Dewa United di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Kini Munster menegaskan fokus timnya sepenuhnya tertuju pada laga berikutnya menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Kemenangan jadi harga mati bagi Bajul Ijo demi menjaga asa finish di posisi 2 besar klasemen. Sekarang kami fokus ke pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang, kata Munster. Selama latihan kami akan melakukan evaluasi lagi. Tunjukkan video dalam kurung kesalahan dan bekerja dengan pemain. Kami masih menyisakan 3 pertandingan lagi, tambah pelatih asal Irlandia Utara itu. Salah satu yang jadi sorotan Munster adalah konsentrasi para pemain di menit-menit akhir pertandingan. Ia merujuk pada insiden saat melawan Persik, di mana kemenangan Persebaya buyar akibat gol penyama kedudukan Ramiro Vergonzi di menit ke-6. Beruntung bagi Persebaya, mereka mendapat tambahan amunisi di lini belakang. Bek asing andalan Slavko Damjanovic sudah bisa dimainkan lagi usai absen 2 laga terakhir karena sanksi kartu. Resmi, Arema FC lolos lisensi AFC 2024/2025, tapi ada catatan mengejutkan dari Yusrinal. Arema FC sukses mengantongi lisensi klub AFC musim depan, kabar yang bikin Aremania bangga. Namun, Yusrinal justru ungkap beberapa poin penting yang tak boleh diabaikan. Simak fakta lengkapnya di sini. Arema FC akhirnya lolos klub licensing dari PSSI dan AFC sebagai klub yang profesional untuk musim 2024/2025. Keputusan ini setelah PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB mengumumkan sejumlah klub yang lolos verifikasi. Keberhasilan ini memastikan Arema FC tetap berstatus sebagai klub profesional yang diumumkan LIB pada 6 Mei 2025. Menanggapi hal tersebut, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan rasa syukurnya dalam pemenuhan lisensi ini. Sebab pada musim lalu Arema FC dinyatakan tidak lolos karena ada sejumlah tahapan yang gagal dipenuhi oleh Singo Edan. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah persyaratan lisensi kepelatihan. Arema FC mencatat untuk posisi pelatih kiper, lisensi A menjadi keharusan dan menjadi persyaratan penting yang disyaratkan AFC. Saat ini di Indonesia baru terdapat 1 nama yang memiliki lisensi GK level 3, yakni Kurnia Sandi, tambahnya. Bonek heboh, 2 ex Persebaya di Persija umbar kode out, ada apa dengan bintang-bintangnya?
Isu perpisahan dua pemain ex Persebaya di tubuh Persija bikin gaduh jagat bola tanah air. Sinyal-sinyal kepergian mereka bikin penasaran netizen. Simak detail lengkapnya di sini. Kedua sosok pemain yang dimaksud tak lain ialah Rizky Ridho dan Hansa Muyama. Untuk Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta itu kepergok mengunggah postingannya saat mengenakan jersey kedua macan Kemayoran. Sekilas, memang tak ada yang aneh pada unggahan Rizky Ridho tersebut. Namun kejanggalan baru terlihat pada sematan lagu yang turut disematkan pada postingan itu. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, bunyi lirik itu pada unggahan Instastory Rizky Ridho. Hal itu juga dikomentari oleh bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi. Entah sampai kapan, tulis Rio Fahmi dalam komentarnya. Tak cuma itu, pada unggahan Hansa Muyama, bek jangkung Persija Jakarta itu menuliskan soal adanya benalu yang ditaksir ada pada skuad macan Kemayoran. Para benalu mulai menampakkan diri, tulis Hansa Muyama. Lebih lanjut, jika jeli adanya ketidakharmonisan di tubuh Persija Jakarta bisa dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk memulangkan Rizky Ridho dan Hansa Muyama. Di mana Rizky Ridho dan Hansa Muyama merupakan dua pemain didikan yang dibesarkan oleh Persebaya Surabaya. Untuk peluang Persebaya Surabaya amankan Rizky Ridho terbilang terbuka lebar. Namun dengan catatan Persebaya Surabaya harus menebus sisa kontrak satu musim Rizky Ridho bersama Persija Jakarta pada 30 Juni 2026. Sementara untuk Hansa Muyama lebih mudah untuk didatangkan karena kontraknya bakal segera usai pada 31 Mei 2025. Jadi, melihat adanya peluang itu, yakin Persebaya Surabaya tak tertarik untuk mendatangkan kedua anak didiknya tersebut.